Sebelum mulai majelis mungkin bisa mendekat. Yang tidak punya uzur untuk jauh-jauh mendekat sebisa mungkin ya. Nanti pembahasan tentang adab menuntut ilmu, nanti kena sindir antum ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah. Puja dan puji syukur kita kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, yang senantiasa mengayomi para hamba-hambanya. Kemudian juga ya lahibba, salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Idza shallaita faqra bihima." Kalau kalian salat, hendaknya kalian membaca keduanya. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Yang dimaksud dengan keduanya, ayolah hibba, adalah apa yang tadi kita baca tatkala salat maghrib tadi. Dua surat yang kita baca di rakaat pertama dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Ayo, pada ingat nggak tadi baca surat apa ketika salat? Ayo, Qul a'udzu birabbil falaq. Dua surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Khawatir nanti antum lupa tadi salat maghrib baca apa lagi? Wah, berarti nggak konsen tadi salatnya ya. Ngawang-ngawang salatnya, kurang khusyuk. Ayo. Dua surat ini ayolah hibba adalah dua surat yang sangat-sangat agung. Yang kalau kita mau kaji, kita tafsirkan, wallahi banyak keutamaan yang bisa kita ambil dari dua surat ini. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, "Iqra' bihima walan taqra' bimithlihima." Bacalah keduanya dan kalian tidak akan pernah menemukan yang semisal keduanya. Saking agungnya dua surat ini. Oleh karenanya, ya Allah, kita kemarin pada pertemuan hari Ahad sudah kita spill bagian tafsir dari surat An-Nas, bahkan baru satu ayat. Baru ayat yang pertama dari surat An-Nas. Nanti bisa dimurajaah lagi, lihat di YouTube-nya Al-Haya ya. Jadi lihat, oh Allah, ini surat sangat-sangat agung sehingga disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai muawwidzatain. Dua surat yang dijadikan sebagai pelindung. Ya, dua surat ini dimulai dengan kata a'udzu. Yang satu qul a'udzu birabbin nas, yang satu lagi qul a'udzu birabbil falaq. Dimulai dengan kata meminta perlindungan. Sehingga disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai muawwidzatain. Dua surat yang dijadikan untuk perlindungan. Dan memang dua surat ini adalah combo yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti bisa lihat baca-baca, itu tidak dipisah. Surat-surat lain itu dipisah. Misalnya tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Imran, surat An-Nisa. Tapi dua surat ini itu digabung. Tafsir suratai muawwidzatain. Tafsir dua surat yang dijadikan muawwidzatain sebagai perlindungan. Sungguh agung dan mulia dua surat ini. Sehingga tadi dalam salat maghrib dalam bentuk pengamalan ya, dari hadis tadi, idza shallaita faqra bihima. Kalau salat hendaknya baca dua surat ini. Sebagai pengamalan hadis itu, bukan karena malas salat ya. Kita temukan kebanyakan dari kaum muslimin, Allah bacanya surat-surat pendek, kalau nggak An-Nas, Falaq. Sehingga disebutnya surat apa? Surat Qul ya, Trikul ya, plus surat Qul Huwallahu Ahad. Apalagi nanti ketika Ramadan, wallah, Ramadan bentar lagi.
berapa bulan lagi? Sekitar 2 atau 3 bulan kurang. Sudah Ramadan. Nanti sholat Ramadan, ketika sholat tarawih di bulan Ramadan, wallah, banyak sekali yang baca 2 surat ini. Semoga mereka membaca 2 surat ini karena niatnya mengamalkan hadis Nabi tadi. Bukan karena malas untuk mendirikan sholat sehingga pinginnya buru-buru untuk selesai dalam sholat. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat malas untuk mendirikan sholat. Ayolah ahibba, karena memang waktunya singkat, kita akan langsung masuk dalam pembahasan hadis yang kedua, hadis Jibril atau yang disebut sebagai Ummul Hadis, induknya hadis. Ya, disebutkan oleh para ulama sebagai Ummul Hadis, induknya hadis, karena dahsyatnya hadis ini mengandung prinsip-prinsip dasar beragama. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas faedah atau pelajaran yang ke-5 kalau tidak salah ya. Bagaimana malaikat itu bisa menampakkan diri. Allah berikan kesempatan atau ketika Allah berikan izin mereka untuk bisa menampakkan diri di hadapan manusia dan bisa menyerupai manusia. Bagaimana yang terjadi? Dalam hadis ini, Jibril datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW dan ke hadapan para sahabatnya dalam kondisi berbentuk manusia. Dan hal ini juga terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana ketika datang malaikat yang memperingatkan Nabi Lut, kemudian juga ada malaikat yang Allah utus untuk mengajarkan sihir, dan macam-macam. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan bahwa malaikat Allah berikan mereka kemampuan untuk bisa menampakkan diri di hadapan manusia dan menyerupai manusia. Baik. Kita akan masuk dalam pelajaran hadis yang berikutnya. Tentang, di sini disebutkan husnu adabil muta'allim amamal muallim. Hendaknya kita itu memperbaiki adab kita sebagai seorang penuntut ilmu di hadapan orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Pelajaran berikutnya adalah hendaknya kita memperbaiki adab kita sebagai seorang penuntut ilmu di hadapan orang yang menyampaikan ilmu. Hal ini haitsu jalasa Jibril alaihi salatu wassalam. Hal ini berdasarkan kondisi Jibril alaihi salam tatkala duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk menuntut ilmu. Bagaimana kita saksikan adab-adab Jibril yang nanti kita akan sebutkan. Apa saja sih adab-adab Jibril tatkala beliau datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita sebutkan adab-adab tersebut, kita akan membahas sedikit tentang urgensi adab di dalam menuntut ilmu. Urgensi adab di dalam menuntut ilmu. Kenapa kita itu harus beradab di dalam menuntut ilmu? Apa sih pentingnya kita itu punya adab di dalam majelis ilmu? Ayolah hibba. Kalau ditanya kenapa kita harus beradab di dalam menuntut ilmu, maka jawaban yang pertama adalah kenapa kita harus beradab di dalam menuntut ilmu? Ketika kita beradab di dalam majelis ilmu, maka wallahi erat hubungannya dengan adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini jawaban yang pertama. Mengapa kita harus menuntut ilmu, beradab di dalam menuntut ilmu? Atau urgensi apa sehingga kita itu harus beradab di dalam menuntut ilmu? Karena wallahi sebelum itu dikarenakan adab kita kepada orang yang menyampaikan ilmu, lebih besar dan lebih agung daripada itu, ini erat kaitannya dengan adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini urgensi yang pertama. Mengapa kita harus beradab dalam menuntut ilmu? Karena itu erat hubungannya dengan adab kita kepada Allah dan Rasul. Ayolah hibba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu.
la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran di hadapan kalian, hendaknya kalian itu mendengarkannya dengan seksama, bukan hanya mendengarkan, tapi fastami'u. Menggunakan kata istama'a yastami'u. Dengarkan dengan seksama. Wa ansitu, dan hendaknya kalian itu tenang. La'allakum turhamun. Agar kalian itu mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah. Majelis ilmu kita itu gak lepas dari kalamullah. Bahkan semua ilmu yang kita pelajari dalam urusan agama, semuanya ilmu Allah yang berkaitan dengan Allah. Dan tidak pernah bisa lepas dari firman Allah. Sehingga tatkala kita bermajlis, tatkala kita nuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, maka kita harus beradab. Karena ini bergantung pada adab kita kepada Allah. Tatkala dibacakan firman Allah, bagaimana adab kita di hadapan firman tersebut? Allah sendiri yang langsung berfirman. Allah perintahkan kalau dibacakan Al-Quran, dibacakan firman Allah, hendaknya dia menyimak dengan seksama dan tenang. Ansitu. Sehingga erat kaitannya dengan adab kita kepada Allah. Sedangkan kita ini adalah seorang hamba manusia yang kerdil. Tatkala berhadapan dengan firman Allah, hendaknya kita muliakan firman Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fabashshir ibad." Berikanlah kabar gembira kepada para hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qaul. Mereka orang-orang yang senantiasa menyimak firman Allah. Wa yattabi'una ahsanah. Dan orang-orang yang akhirnya tatkala mereka telah menyimak firman tersebut, mereka akan mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Orang-orang yang menyimak firman Allah, yang duduk di majelis ta'lim, mereka benar-benar mendengar dengan seksama. Lihat. Alladzina yastami'una al-qaul. Yang mereka itu mendengarkan dengan seksama. Mereka bukan mendengarkan sebagaimana orang-orang yang mendengarkan masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan, mental. Atau minimalnya mereka masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kiri. Tidak, bukan yang seperti itu. Adab seorang yang mempelajari firman Allah adalah orang-orang yang yastami'una al-qaul. Menyimak dengan seksama apa yang Allah Subhanahu wa taala firman. Sehingga mereka mampu untuk melakukan, mengamalkan apa yang telah Allah firmankan kepada hamba-hambanya. Al-Quran ini surat cinta dari Allah untuk hamba-hambanya. Al-Quran ini adalah pedoman hidup yang Allah berikan pada kita, hamba-hambanya, untuk bisa selamat mengarungi perjalanan hidup di dunia akhirat. Oleh karenanya, tatkala kita beradab di majelis ilmu, tidaklah semata-mata bahwa adab tersebut untuk memuliakan guru kita saja, tidak. Namun lebih besar dari itu, ini kaitannya dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayolah hibba, ketika kita beradab pula di dalam majelis ilmu, ini juga erat kaitannya dengan adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalil yang dibawakan oleh para ulama dalam penuturan Usamah ibn Shuraik. Beliau menuturkan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Usamah menceritakan bagaimana kondisi para sahabat tatkala hadir di majelis ilmu Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kunna julusan inda Nabi SAW. Dahulu kami itu duduk-duduk bermajlis dengan Nabi Muhammad SAW. Ka'annama ala ru'usina at-tair. Seolah-olah di atas kepala kami ini itu burung, seekor burung. La yatakallamu minna mutakallimun. Tidak ada yang ngobrol seorang pun di antara kami.
tatkala para sahabat, lihat, generasi emas, generasi terbaik yang kata Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni, khairun nasil qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasinya para sahabat. Lihatlah bagaimana mereka beradab ketika nuntut ilmu. Karena ini menyangkut adab mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan sabda-sabda beliau, mereka semua duduk dengan tenang dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan seolah-olah di kepala mereka itu ada seekor burung. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana seekor burung itu tidak mungkin hinggap kecuali pada sesuatu yang tenang dan diam. Seekor burung itu tidak mungkin hinggap kecuali pada sesuatu yang tenang dan diam. Sehingga bagaimana khusyuknya para sahabat. Dan ini ditiru oleh para penuntut ilmu yang telah mendahului kita. Bagaimana tatkala mereka duduk di majelis ta'lim, mereka diam, tenang dan memperhatikan pembelajaran yang disampaikan. Ayolah ahibba. Berkaitan dengan orang-orang yang duduk di majelis ta'lim, namun masih sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan ilmu. Dikatakan oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Husaymi bahwa mereka ini adalah idza syughila bihi wa bighairihi izdada tafarruqan wa syatatan. Orang-orang yang sudah lagi sibuk sama ilmu tapi dia menyibukkan dirinya dengan perkara yang lain, maka tidaklah yang bertambah dari mereka ini kecuali hanya kesibukan dan keterpecahan fokus. Orang-orang yang nuntut ilmu tapi sibuk juga dengan perkara yang lain, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan ngobrolnya, sibuk dengan gosipnya, tidaklah yang bertambah dari mereka, kata Syekh Saleh, kecuali hanya kesibukan dan keterpecahan fokus. Bukan ilmu yang bertambah dalam diri mereka. Yang bertambah adalah kesibukan, sekedar kesibukan saja. Nambah-nambah sibuk saja. Dan keterpecahan fokus mereka. Ayolah hibba. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr, beliau menuturkan, awalul ilm an-niyah. Permulaannya ilmu itu adalah dengan niat. Tsummal istima'. Kemudian menyimak dengan seksama. Tsummal fahm. Kemudian berusaha memahami. Tsummal amal. Kemudian diamalkan. Tsummal hifz. Kemudian dijaga dan dihafal. Tsumman nashr. Kemudian baru disebarkan. Awalnya ilmu itu adalah niat. Dan yang keduanya adalah menyimak dengan seksama. Oleh karena ayolah hibba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian jangan mengangkat suara ketika kalian berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berbicara, hendaknya kalian itu jangan menyela pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Ini sebagian penafsiran dari para ulama. Terlepas dari yang secara zahir, jangan mengangkat suara di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Hamad ibn Zaid bahwa beliau melihat raf'as saut alaihi ba'da mautih ka raf'is sauti alaihi fi hayatih. Ketika kita mengangkat suara kita di sisi Nabi Muhammad SAW tatkala beliau telah wafat, ini sama hukumnya dengan kita mengangkat suara tatkala beliau masih hidup. Sehingga tatkala di majelis ilmu disampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, lalu ada orang-orang yang mengangkat suaranya dengan ngobrol, dengan gosip, dengan hal-hal yang lain, maka ini hukumnya sama dengan ketika dia mengangkat suara tatkala Nabi Muhammad SAW hidup.
Karena Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan hadisnya. Dan hadis tersebut diwariskan oleh para ulama. Dan disampaikan dalam majelis ilmu. Wallahi yang disampaikan itu bukan perkataan ulama tersebut. Bukan perkataan syekh tersebut. Bukan perkataan imam atau ustaz tersebut. Bukan. Namun yang disampaikan adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Hingga kita dilarang untuk mengangkat suara tatkala sabda Nabi Muhammad SAW disampaikan dalam. Ini menunjukkan bagaimana urgensi kita kalau menuntut ilmu itu. Kenapa harus beradab? Karena erat kaitannya dengan adab kita kepada Allah Sang Pencipta dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menuntun umatnya. Oleh karenanya ayol habba, beliau menjelaskan, "Idza quri'a hadithun wajib 'alaika an tunsit lahu kama tunsit lil Qur'an." Apabila dibacakan hadis di sisi kalian, hendaknya kalian diam dan mendengarkan dengan seksama sebagaimana ketika Al-Quran dibacakan. Dan wallahi majlis ta'lim, majlis ilmu, tidaklah yang dibacakan di dalamnya kecuali adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Sehingga wallahi tatkala kita beradab di majelis ilmu, maka ini juga erat kaitan dengan adab kita kepada Allah dan Roh. Kemudian ayolah hibba, kenapa kita juga harus beradab? Ini jawaban yang kedua. Karena adab di dalam menuntut ilmu itu adalah sebab yang menolong seseorang untuk mendapatkan ilmu dan keberkahannya. Adab di dalam menuntut ilmu itu adalah sebab yang menolong penuntut ilmu untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut dan keberkahannya. Al-Imam Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah mengatakan, "Ilmun bila adabin, kannarin bila hatabin." Ilmu tanpa adanya adab seperti api tanpa adanya kayu bakar. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Dahulu untuk menghidupkan api itu butuh kayu bakar. Kalau zaman sekarang memang sudah banyak bahan bakar yang lainnya. Ada gas ya, ada banyaklah macam-macam bahan bakar yang bisa digunakan untuk menghidupkan api. Tapi yang namanya api itu butuh yang namanya bahan bakar. Bahkan sampai api neraka saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waquduhan nas wal hijarah." Bahan bakar api neraka itu manusia dan bebatuan. Sehingga api tanpa bahan bakar maka dia akan padam. Seperti itulah ilmu. Ilmu tanpa adab maka ilmu tersebut akan padam, tak manfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Zakaria ini, "Ilmun bila adabin kannarin bila hatabin." Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Dan adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa adanya jasad. Adab tanpa adanya ilmu seperti ruh tanpa adanya jasad. Kalau zaman kita ini istilahnya apa? Arwah gentayangan gitu ya. Penting arwah itu dalam tubuh kita. Ruh dalam tubuh kita itu penting. Tapi tatkala ruh tanpa adanya jasad, tak manfaat. Seperti itulah adab tanpa adanya ilmu. Sehingga dua hal ini berkaitan erat dan harus jalan bersama. Bagaimana ilmu dengan adab, bagaimana adab dengan ilmu. Kemudian Al-Imam Yusuf ibn Husain rahimahullah, beliau mengatakan, "Bil adabi tafhamul ilma." Dengan adab inilah kita mampu memahami ilmu. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma." Perlunya kita mengetahui adab sebelum kita menuntut. Karena tadi, urgensinya yang pertama, yang paling utama adalah bagaimana seseorang itu tatkala dia beradab di dalam menuntut ilmu, maka dia beradab kepada Allah dan Rasul. Ayolah hibba, sedikit kita akan sampaikan bagaimana kisah
majelisnya para ulama. Sebelum kita sebutkan bagaimana adabnya Jibril tatkala hadir di majelis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah majelis Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah. Di majelis Abdurrahman ibn Mahdi, beliau ini adalah ulama besar yang wafat tahun 168 Hijriah. Di majelis beliau tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Tidak ada seorang pun yang berani meraut pensilnya karena khawatir akan menimbulkan suara yang mengganggu majelis ilmu. Dan tidak ada satupun orang yang berani berdiri atau berlalu lalang kecuali ada hajat. Seolah-olah dikisahkan di sini bahwa di kepala mereka ada seekor burung dan seolah-olah mereka itu sedang salat. Khusyuk, tenang dan perhatian tatkala di majelis ta'lim. Suatu ketika ada seseorang yang tiba-tiba tertawa sendiri di majelis beliau. Kemudian Abdurrahman ibn Mahdi mendengar suara tertawa ini. Lalu beliau bertanya, siapa yang tertawa barusan? Maka secara spontanitas para jamaah langsung mengacukan telunjuk kepada salah satu seorang di antara mereka. Lalu lihatlah bagaimana Abdurrahman ibn Mahdi marah. Beliau mengatakan, engkau belajar hadis, ta'allamtal hadis, engkau belajar hadis dan engkau tertawa di dalamnya. Lalu beliau mengatakan, pengajian saya liburkan dalam waktu 1 bulan. Allah. Cuman gara-gara ada satu orang yang tertawa sendiri. Di dalam majelis beliau, beliau marah dan beliau liburkan pengajiannya dalam 1 bulan. Wallah, dan ini hukuman yang sangat berat untuk para penuntut ilmu di zaman itu. Gak tahu penuntut ilmu zaman sekarang. Mungkin senang diliburin 1 bulan. Libur gitu ya. Tapi untuk penuntut ilmu zaman dahulu lah. Mereka sangat bersedih. Wallahi mereka nggak ridho, nggak rela 1 detik saja mereka lewatkan tanpa mereka mempelajari ilmu. Lalu bagaimana ketika mereka dihukum sama guru mereka bahwa kajian libur dalam 1 bulan. Hal ini dilakukan oleh Abdurrahman ibn Mahdi untuk memberikan efek jera kepada murid-muridnya. Dan ayolah ahibba, dikatakan di sini bahwa beliau memberikan hukuman tersebut bukan karena ego beliau, bukan karena ketersinggungan beliau. Murid-muridnya nggak perhatian sama beliau, nggak konsen. Enggak, bukan masalah itu. Bukan karena ketersinggungan, keegoisme atau rasa dicuekin oleh jamaahnya. Bukan. Hal ini ayolah ahibba, karena beliau marah. Firman Allah disampaikan, sabda Nabi Muhammad SAW disampaikan di hadapan para murid-muridnya. Oh iya bisa, dia malah ketawa-tawa sendiri. Sedangkan firman Allah dan sabda Nabi sedang disampaikan. Beliau marah karena ini bentuk ketidakadaban para muridnya di hadapan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, yang perlu kita jaga ayolah hibba, sebelum kita menganggap bahwa ketika kita duduk di majelis ilmu adalah kita beradab di hadapan guru kita, maka yang perlu kita perhatikan bahwa ini adalah adab kepada Allah dan Rasul. Contoh lagi adalah adabnya Al-Imam Malik rahimahullah. Kalau tadi contoh adab bagaimana para penuntut ilmu di majelis ta'lim. Sekarang ini adalah contoh adab orang yang menyampaikan ilmu di majelis ta'lim. Al-Imam Malik rahimahullah pernah suatu ketika, ini kisah ditulis dalam kitab Al-Madkhal Ibn al-Hajj. Dalam kitab Al-Madkhal miliknya Ibnul Hajj. Kisah ini datang dari salah satu murid dekat Al-Imam Malik, yaitu Ibnul Wahhab. Al-Imam Ibnul Wahhab mengatakan, suatu ketika Al-Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam majlisnya. Tiba-tiba raut wajah Imam Malik berubah merah padam. Terlihat beliau sedang menahan rasa sakit yang amat dahsyat. Dari ekspresi tersebut, tidaklah hilang penyampaian yang disampaikan oleh Al-Imam Malik dalam majelis tersebut. Dan ekspresi tersebut bertahan dari mulai muncul ekspresi tersebut sampai akhir majelis ta'limnya beliau. Selesai kajian ditutup, dan sebagian para murid Al-Imam Malik keluar.
Beliau pun akhirnya membuka khufnya, membuka sepatu beliau. Dan ternyata di dalam sepatu tersebut ditemukan seekor kalajengking yang telah menyengat kaki beliau berkali-kali. Selesai ta'lim, dibuka sepatunya Imam Malik, ternyata di dalamnya ada kalajengking yang sudah berkali-kali menyengat kaki beliau. Lalu para muridnya bertanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak bersegera untuk melepas sepatumu? Tatkala pertama kali kalajengking tersebut menyengat kakimu. Lihatlah bagaimana Imam Malik menjawab. Beliau mengatakan, istahyaitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna hadithuhu yuqra wa ana aqta'uhu lidurri asaba badani. Demi Allah, aku merasa malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala hadisnya sedang dibacakan, kemudian aku potong, aku berhenti cuman gara-gara disebabkan sakit yang aku rasakan. Allahu Akbar. Beliau malu untuk memotong bacaan hadis Nabi Muhammad SAW cuma gara-gara sakit yang dia rasakan. Lihat, cuma gara-gara, kata beliau. Padahal urusan disengat kalajengking sangat dahsyat sakitnya. Namun beliau enggan untuk menghentikan bacaan hadis beliau, majelis beliau, demi menghargai Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW telah wafat. Namun sampai sebegitunya, Imam Malik rahimahullah menghargai majelis ilmu. Inilah ayol hibah, sebagian kecil dari kisah para ulama, para penuntut ilmu yang telah mendahului kita. Bagaimana mereka beradab ketika mereka hadir di majelis ta'lim. Baik para penuntut ilmunya ataupun yang menyampaikan. Baik ayol hibah, sekarang kita akan bacakan beberapa adab. Ya, beberapa adab yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Hadis Jibril ini, hadis nomor 2 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, dan hadis ini adalah hadis nomor pertama dalam kitab Sahihul. Ayolah ahibba, adab yang pertama yang bisa kita pelajari dari kondisi Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, hendaknya kita memperhatikan kemana kita mengambil ilmu. Ini adab yang pertama. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus memperhatikan dari mana kita mengambil ilmu. Lihatlah, ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadi sa'ar, la yura 'alaihi atharu safar, wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril, tatkala dia mau mengambil ilmu, dia datang kepada sumber yang tepat, sumber yang thiqah, yang terpercaya. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril nggak datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Padahal Umar bin Khattab ada di situ. Jibril nggak datang kepada para sahabat yang lainnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tatkala itu sedang duduk bersama para sahabat yang lain. Lihatlah bagaimana Jibril memperhatikan dari mana dia mengambil ilmu. Dan ayolah hibba, sebenarnya ada sebuah fenomena. Yang fenomena ini menerpa kaum muslimin dan banyaknya kaula muda atau anak-anak di zaman sekarang ini. Kalau kita coba memperhatikan atau bertanya kepada teman-teman yang mungkin mereka adalah filmofi atau filmofili, ya, orang-orang yang sufi. Tapi sufi di sini bukan tarekat sufi, tapi sufi di sini adalah orang-orang yang suka film, orang sufi suka-suka film. Atau para wibu, gitu ya. Atau bukan, kalau wibu itu kan istilahnya untuk orang yang suka Jepangan, tapi lebih ke anime lovers, orang-orang yang suka nonton anime, atau yang suka baca manga, manga lovers, ya. Atau orang-orang yang memang biasa terhanyut dalam sosial media mereka, apapun bentuk sosmednya, kita akan menemukan tren atau fenomena yang mereka itu
gampang-gampangan ngambil ilmu dari sosmed. Ngambil-ngambil quotes, ya, sembarangan dan serampangan. Sehingga akhirnya muncul tren yang namanya agnostik. Dan ini bahaya. Mungkin banyak dari orang tua yang gak paham dengan tren ini, tapi tren ini itu menjangkit anak-anak kecil, anak-anak muda zaman sekarang. Tren agnostik. Tren agnostik ini adalah satu langkah menuju kekufuran total ateis. Karena dalam tren agnostik ini, seseorang sudah mulai ragu terhadap Tuhan, terhadap kerelevanan agama, terhadap timbangan baik buruknya syar'i, ini mulai ragu, mulai pudar di antara mereka. Tren agnostik ini banyak digandrungi oleh kaula muda karena mereka belum memiliki dasar keislaman dan keimanan yang kuat. Namun mereka sudah menyelam dalam sosial media, dalam dunia maya istilahnya ya. Sehingga mereka ini mulai mengambil ilmu secara serampangan. Wallahi, yang mereka jadikan panutan adalah idola-idola mereka. Baik itu idola yang nyata ataupun yang fiksi. Bagaimana mungkin? Ya? Dan ini anak temukan dengan mata kepala anak sendiri. Bagaimana mereka mengambil quotes-quotes misalnya di TikTok atau di Instagram dari tokoh-tokoh anime. Ya. Yang mungkin kalau dilihat oleh orang-orang yang sedang galau, sedang pusing, bingung, berat dalam menjalani atau mengarungi kehidupan sehari-harinya, dia akan mengiyakan quotes ini. Salah satu contohnya adalah quotes anime yang datang dari seorang tokoh anime yang namanya Obito dalam serial anime Naruto. Dia bilang, apa yang salah dengan kehidupan genjutsu? Kehidupan genjutsu ini adalah kehidupan ilusi, kehidupan fata morgana. Apa yang salah dari kehidupan ilusi? Bukankah kehidupan nyata ini adalah kehidupan yang senantiasa menyakiti kita? Ini kalau dibuat quotes, kemudian dikasih backsound galau, anak-anak kecil yang labil, remaja-remaja labil, yang kalau dengar kayak gini, akhirnya mengiyakan. Atau contoh lagi quotes yang diambil dari salah satu idola. Biasanya ciwi-ciwi nih. Ya, yang suka drakor, drama Korea. Ya, dia jadikan salah satu panutan misalnya siapa? Song Joong Ki. Ya, dalam salah satu drama Koreanya The Descendant of the Sun, dia berperan sebagai Yosi-jin, Kapten Yosi-jin. Dia bilang apa? Terkadang sesuatu yang aku anggap baik tidak dianggap baik oleh orang lain. Sepintas, oh iya. Anak-anak kecil, anak-anak remaja yang kena quotes kayak gini, akhirnya dia berpikir apa? Kesalahan yang dia lakukan itu dia anggap baik. Karena patokan kebaikan itu bukan Al-Quran dan Sunnah bagi mereka. Patokan kebaikan adalah dirinya. Dia bilang apa? Sesuatu yang aku anggap baik belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Ini kalau ditelan mentah-mentah, hancur sudah. Belum lagi quotes apa? Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Sehingga yang dilakukan adalah dia cuma percaya dirinya sendiri. Tatkala disampaikan firman Allah, sabda Nabi, dia tolak. Karena dia cuma mau jadi dirinya sendiri. Dia ragu dengan timbangan agama. Dia ragu dengan keimanan dan ketakwaan. Pudar sudah keyakinannya terhadap agama. Dan ini tanpa disadari telah masuk dalam hati-hati kaula muda zaman sekarang. Mungkin sebagian orang tua nggak percaya dengan tren ini. Atau mungkin nggak paham dengan tren ini. Bagaimana akhirnya kaula muda sekarang itu gampang banget terserang yang namanya anxiety. Gampang terserang dengan mental illness. Gampang terserang dengan mental breakdown. Sebagian orang mungkin nggak bingung, apa sih itu mental illness, mental breakdown, anxiety, bingung mereka. Dan wallahi ini terjadi dan banyak buktinya. Bagaimana ditemukan di daerah Situbondo, belasan siswa SD, mereka sudah mulai barcode. Coba, paham nggak istilah barcode ini? Bukan barcode yang ada di QRIS atau di jajanan-jajanan belanjaan, bukan. Mereka buat barcode di tangan mereka. Sebagai pelampiasan emosi dan kesedihan. Mereka garis-garis dengan silet, dengan jarum pentul, atau mungkin dengan kuku mereka.
ngikutin tren. Orang tua bingung, mungkin dikiranya habis garuk-garuk tangan. Padahal ini yang mereka lakukan. Kalau zaman dulu mungkin trennya adalah anak-anak emo ya, yang pakai silet karena mereka sakau. Diisep darahnya karena ada morfinnya. Tapi ini bukan seperti itu. Atau tren yang bunuh diri disilet di nadi, bukan. Ini bukan yang seperti itu. Anak-anak kecil, anak-anak SD. Mereka bilang itu namanya barcode. Supaya kelihatan keren. Pelampiasan emosi, kesedihan mereka dengan seperti itu. Ini terjadi. Dan kepada anak-anak kecil. Dan sangat sedikit orang tua yang mungkin tahu akan hal ini. Di daerah yang lain yang viral kemarin di medsos. Bagaimana anak umur 11 tahun. Umur 11 tahun, mungkin kelas 5 SD. Sudah main role play. Coba, orang-orang tua paham nggak apa itu role play? Ya, role play. Role play ini bermain peran di Telegram. Karena bukan role play yang ada di GTA 5 gitu ya. 5M bukan. Di Telegram. Mereka berperan, ada yang berperan sebagai suami istri, ada yang berperan sebagai tokoh-tokoh ya fiksi mereka. Anak umur 11 tahun. Coba orang tua cek HP anak-anaknya di Telegram mereka. Sebabnya adalah pengaruh mereka mengambil ilmu dari sumber yang tidak jelas. Oleh karena ini untuk orang tua yang mungkin anak-anak yang masih kecil sudah dikasih HP, manfaatkan fitur kontrol orang tua. Nah, mungkin sebagian orang tua juga nggak tahu kalau di HP itu ada fitur kontrol orang tua. Kalau sehanes apa istilahnya mau nggak mau harus, mungkin karena sekolahnya membutuhkan anaknya punya laptop, punya tablet, punya HP, manfaatkan fitur itu karena ini bahaya. Ini mempengaruhi mental perkembangan anak muda zaman sekarang dan itu akan terbentuk generasi ke generasi. Dan ini akan merusak generasi kelanjutannya. Na'udzubillah min dzalik. Adzan ya. Silakan adzan dulu. Setelah itu kita akan coba sebutkan beberapa adab yang bisa kita ambil dari hadis ini.
maqama mahmud alladhi wa'ada. Raditu billahi rabban Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Ba'd. Terkait dengan tren agnostik ini banyak digandrungi dengan kaula muda karena konsepnya itu adalah penyederhanaan makna kehidupan. Biasa anak-anak kecil, anak-anak labil, dan terkadang orang-orang tua juga yang kurang iman, kurang ilmu, itu bisa kena dengan tren yang seperti ini. Konsepnya itu penyederhanaan kehidupan, penyederhanaan makna kehidupan. Hingga timbangan kebahagiaan itu sudah mulai berubah. Bukan lagi Al-Quran dan Sunnah, namun feelingnya sendiri, perasaannya sendiri. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam mengambil ilmu, apalagi di sosmed yang terbuka luas. Baik buruknya ada semua di sana. Tapi ayolah hibah, adab yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh datang ke majelis ta'lim. Bersungguh-sungguh dalam datang majelis ta'lim. Lihatlah Jibril, dia datang kepada Nabi buat ngambil ilmu. Datang, menempuh perjalanan. Meskipun disebutkan seolah-olah beliau ini tidak menempuh perjalanan. Tapi itu Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk nuntut. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum kita menuntut ilmu. Siapkan diri dan siapkan hati. Baik itu pakaian, kondisi tubuh, peralatan belajar, alat tulis, pulpen, segala macam buku. Itu disiapkan. Bagaimana Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kondisinya Jibril, syadidu bayadith thiyab. Bajunya sangat amat putih. Syadidu sawadis syar. Rambutnya sangat hitam, klimis, bersih, hadir. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau tatkala ingin datang ke majelis ta'lim, beliau gunakan pakaian terbaik dan dia gunakan wangian. Karena beliau tahu yang hadir di majelis ta'lim bukan hanya sekedar manusia, namun para malaikah juga datang, makhluk-makhluk Allah yang mulia. Para jin muslim juga duduk di majelis ta'lim. Sehingga beliau tahu bahwa tatkala kita hadir di majelis ta'lim harus mempersiapkan diri. La yura alaihi atharus safar. Tak terlihat lelah letihnya orang Jibril tatkala dia datang ke majelis ilmu. Kondisi tubuhnya fresh, seger, gitu ya. Gak gini gitu, ya. Gini lagi gitu. Majelis ilmu semangat, fresh dalam majelis ilmu. Ini salah satu adab yang bisa kita ambil. Bagaimana Jibril datang? La yura alaihi atharus safar. Gak ada bekas tanda-tanda dia capek habis menempuh perjalanan. Kemudian yang keempat, bagaimana Jibril datang kemudian langsung duduk dekat dengan Nabi. Ini ada penuntut ilmu, dekat, duduk dekat dengan sumber yang menyampaikan ilmu. Bahkan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jibril menjadikan kedua lututnya nempel dengan kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Satu adab dari penuntut ilmu, berusaha duduk dekat untuk bisa hadir di depan guru yang menyampaikan ilmu. Sebuah kisah ayolah hibah tentang Al-Imam Ibnu Jandal, ya, Ibnu Jandal bukan Abu Jandal, ya. Ibnu Jandal rahimahullah. Beliau mengisahkan tatkala beliau belajar kepada Ibnul Mujahid. Beliau mengatakan, suatu ketika aku itu sangat ingin berusaha duduk di hadapan guruku. Sehingga mau tidak mau aku harus datang lebih awal sebelum waktunya. Sehingga sebelum waktu subuh tiba aku sudah berangkat. Jauh sebelum waktu subuh tiba aku sudah berangkat ke majelis guruku. Sesampainya aku di depan gerbang yang membatasi antara jalan luar dengan halaman majelis guruku, aku temukan bahwa gerbang yang membatasi tersebut dalam kondisi masih terkunci. Aku pun mengatakan, subhanallah, sudah sepagi ini aku datang dan aku tidak bisa duduk di hadapan guruku, karena kalau nunggu waktu subuh pasti rebutan. Karena gerbang tersebut dibukanya waktu subuh. Kalau waktu subuh sudah tiba, pasti sudah ramai yang ngantri dan akan rebutan untuk bisa duduk dekat dengan gurunya Ibnul Mujahid. Akhirnya kata beliau, aku pun mengelilingi pagar tersebut.
untuk bagaimana caranya aku tetap harus masuk lebih dahulu. Dan tidaklah aku temukan kecuali sebuah lubang terowongan bawah tanah yang menghubungkan antara bagian luar dengan bagian dalam majelis guruku. Sehingga akhirnya aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Aku berusaha masuk dalam terowongan tanah tersebut. Dan ternyata semakin dalam aku masuk, semakin sempit terowongan tersebut. Sampai tibalah pada satu titik yang aku nggak bisa lagi maju ke depan dan nggak bisa lagi mundur ke belakang. Bisa bayangkan. Ini kalau orang-orang yang punya klaustrophobia. Orang-orang yang takut dengan tempat-tempat sempit. Sampai dalam tanah, setak dia di dalam. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Bayangkan kondisi di bawah tanah, siapa yang akan menemukan? Sehingga akhirnya beliau mengatakan, akhirnya aku menggunakan kedua lenganku untuk memperbesar jalan tersebut. Sehingga yang terjadi adalah sebagian besar dari bajuku robek. Dan punggungku memiliki bekas dari tanah-tanah terowongan yang sempit tersebut, berbekas luka, dan sebagian kulit dan dagingku menempel dalam terowongan tersebut. Ini beliau mengisahkan hal ini dan beliau mengatakan walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah, pada akhirnya aku dapat duduk di hadapan guruku namun dalam kondisi yang sangat memalukan. Kondisinya bajunya robek-robek, sebagian daging dan kulit yang menempel terkelupas tertinggal di dalam terowongan tersebut. Cuma gara-gara mau duduk di hadapan gurunya. Sampai segitunya Al-Imam Ibnu Jandal rahimah berusaha semaksimal mungkin bisa duduk di hadapan gurunya. Taib ayolah hibba. Adab yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah semaksimal mungkin untuk fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan ilmu. Lihatlah bagaimana Jibril tatkala Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, beliau fokus mendengarkan. Kebayang gak antum? Jibril ketika Nabi lagi ngejelasin, dia malah tidur. Atau Jibril ketika lagi Nabi jelasin, dia malah ngobrol. Jibril fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tatkala disampaikan kepadanya ilmu. Yang ke-6, melakukan interaksi dalam majelis atau merespon gurunya. Tatkala guru bertanya, ya, yang menyampaikan ilmu bertanya, ayo kita murojaah dulu pelajaran sebelumnya. Nah, antum jawab. Ditanya gimana kabarnya, jawab. Atau minimal antum menanggapi tatkala guru menyampaikan sesuatu yang benar, oh iya, ngangguk. Tatkala mendapat sesuatu yang mengerikan, mengeluarkan ekspresi. Ini istilahnya menanggapi ketika guru di majelis. Contohnya Jibril tatkala Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan apa itu Islam, Jibril jawab, qala sadaqta. Oh. Seperti itu, ada respon timbal balik antara yang mengajarkan ilmu dan yang menuntut ilmu. Sehingga majelis ilmu hidup dan tumbuh. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis Jibril. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bertanya terkait hal-hal yang mungkin kita belum paham dalam majelis. Yang belum paham, tanyakan. Ya. Ketika dalam majelis nanti dibuka sesi pertanyaan, tanyakan hal-hal yang belum paham. Atau ketika selesai majelis ada yang belum paham, ditanyakan, silakan. Ini salah satu adab juga penuntut ilmu. Kalau nggak paham, jangan diem aja. Yang akibatnya, kalau dia sudah salah paham, dibawa keluar majelis, kemudian suatu saat dia ingin mengamalkan, amalannya salah. Atau tatkala dia ingin menyampaikan, maka yang dia sampaikan juga salah. Nah, salah satu adab di dalam penuntut ilmu, kalau nggak paham, tanyakan setelahnya. Ini salah satu adab di antara adab-adab penuntut ilmu. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil dalam pelajaran dalam adab menuntut ilmu dalam hadis ini adalah tidak kecewa ketika pertanyaan yang diajukan tidak bisa dijawab oleh sang guru. Tidak kecewa tatkala pertanyaan yang diajukan nggak bisa dijawab atau nggak terjawab oleh sang guru.
Contohnya tatkala Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan hari kiamat. Nabi bilang apa? Al mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang di... Jibril nggak ngambek. Ah, gimana sih? Orang nanya nggak dijawab. Jibril nggak ngambek kayak gitu. Salah satu ada penuntut ilmu kalau memang nggak bisa dijawab oleh gurunya, dia nggak pundung ya, tidak protes. Nah, ini sebagian adab-adab penuntut ilmu yang bisa kita ambil dari hadis Jibril ini. Kalau mau bahas masalah adab penuntut ilmu, wallahi banyak kitab-kitab yang bisa kita jadikan sebagai sumber. Ada kitab Ta'zimul Ilm, karenanya ada juga kitab Hilyatul Talibul Ilm, ada juga kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu yang ditulis oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Banyak. Dan ada juga artikel ringkas yang Masya Allah yang ditulis oleh Ustadz Yulian Purnama. Ini bisa dicari 60 adab menuntut ilmu. Yang kayaknya nggak mungkin kita bacakan, panjang ya. 60 adab menuntut ilmu. Itu di situ beliau ringkas bagaimana adab-adab para penuntut ilmu. Adab-adab yang kita sebutkan tadi adalah adab-adab yang ada kaitannya dengan hadis Jibril. Dan itu mudah-mudahan mewakili sebagian adab-adab penuntut ilmu yang semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan dan bisa kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam. Faedah-faedah yang lainnya insyaallah kita akan bahas dan akan kita selesaikan pada pertemuan yang ketiga nanti berkaitan dengan syarah hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah. Ayolah ahibba, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apa yang benar maka itu semua kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah kepada Allah ana mohon ampun dan kepada antum ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.